basa-basi itu gimana? Sayur sudah tidak kuat akan fasilitas prasarana dari makanan yang diberikan oleh UIN Wali Songo Semarang. Santri sekarang putri sekitar 300 sampai 400, 90% mahasiswa, yang lain ada yang nyala. Ada satu atau dua santri yang masih kerja. Untuk santri yang aslinya itu ada putra ada 40, untuk putrinya ada 130-an. Untuk yang dari mitra UIN itu ada berapa? Untuk mitra UIN yang dikirimkan dari UIN ada 30 orang. Sebelum Mahat, kalau melihat dari tahun lama itu, wah ratusan mas, bahkan sampai ribuan. Alurnya jaganya. Itu kalau santri dulu itu memang memiliki kegiatannya ya kegiatan pesantren, mulai subuh sampai jam 9 atau 10 malam ya di pesantren, dan itu ya mengkaji kitab Quraisy itu. Nah, berkembangnya zaman akhirnya peminat kitab-kitab Quraisy itu kan agak berkurang. Akhirnya masuklah dari santri-santri UIN. Artinya santri-santri UIN dia juga mondok, begitu juga kuliah di UIN. Kalau yang sekarang yang sesuai paketan dari UIN itu ada 30 itu baru datang 29, kurang satu. Yang program loh mas. Kalau yang enggak program juga ada. Ya juga dari UIN. Wah, enggak tahu, banyak sudah. Kita mulai menjalin kerjasama baru tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya belum ada. Untuk kerjasama mitra baru tahun ini melakukan kerjasama sama UIN. Mengenai kerjasama itu ya mulai kemarin itu saja. Jadi sebelumnya belum pernah. Ya kalau kita menerima, nah kita kan sebagai pengurus hanya sambil ikut sama pengasuhnya, atau tidak iya kita juga iya. Tentunya pasti sudah dipertimbangkan matang-matang oleh badan. Untuk perjanjian dari pondok ini khususnya ke pengasuh menerima gitu, karena dari UIN langsung ke pengasuh, nggak ke pengurus. Jadi pengurus nggak tahu apa-apa, jadi yang tahu hanya pengasuh yang tiba-tiba melakukan kerjasama dan perjanjian dengan UIN. Kalau dari pesantren tuh mas ya, sebenarnya yang namanya menerima orang yang masuk tetap diterima, siapa saja itu tetap diterima, karena tidak ada mempunyai rasa wah pemlebu pondok anaknya sopo, anak presiden pora, anaknya camat, anaknya Pak Yai pora, enggak, semua diterima. Artinya semua diterima itu entah itu dalam kategori perseorangan atau gerombolan atau rombongan, atau sekarang ini tentang program pemahatan UIN tetap diterima dengan baik. Dengan baik di sini memberikan pelayanan secukupnya, memberikan pelayanan seadanya, tidak terlalu diwah-wahkan. Adanya semacam itu seperti ini ya diterima, diberikan seadanya. Dan yang paling disoroti untuk saat ini memang bukan karena bangunannya tapi kegunaannya atau kebutuhan dari maba atau santri baru mengenai mandi, terusan listrik, tidur. Kalau hanya sekedar itu saja tanpa memandang kok ndak mewah ya, kok ndak nikmat sekali ya, kami belum bisa. Kalau hanya sekedar
tidur digugah angel di sini bisa. Kayaknya itu. Masalah sampai terjadi kerjasama ini tidak ada dari pondok sini mengajukan saya diikutkan dong atau minta kuota, enggak. Jadi memang ini tuh sudah terdaftar ikut di UIN mungkin sudah lama, karena tiba-tiba kan ada pihak UIN mau mengabari gitu saja. Jadi tidak ada unsur niatan aku dijatah piro toh seperti pondok-pondok yang lain. Saya dengar itu yang dekat apa itu depan UIN 3 kampus 3 itu sampai banyak loh Mas, entah itu berapa. Artinya lebih dari jatah saya loh. Lebih dari 30. Jadi sekali lagi tidak ada unsur minta jatah atau minta kuota. Ya mungkin kerjasama lillahi ta'ala itu. Untuk selama ini belum, kemarin itu judul apa namanya kumpulan perwakilan yang program kita tadi isi link buat katanya sih mau pencairan. Kalau sampai sekarang tidak disebutkan waktunya, cuma disebutkan 2 termin pencairan. Ya nantinya akan ada 2 tahun. Belum, karena dana dari UIN belum turun sama sekali ke pondok, sehingga pure asli yang kami sediakan untuk para mitra itu pure dana dari pondok, sehingga tidak ada tambahan dari UIN sama sekali. Untuk sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut dari UIN kapan mau cair, dan infonya belum ada sama sekali. Masalah perjanjian MOU-nya itu ya ada, tapi baru sebagian kecil. Di antaranya yang sudah dikirimkan di sini itu yang nyata itu baru matras itu, kalau bahasa kasur busa saja, tak ada yang lainnya. Untuk MOU yang tertera itu belum ada, baru matras saja. Kalau itu tidak ada kabar, cuma kabarnya insya Allah Agustus katanya gitu. Tapi ya, tanggalnya tidak jelas. Kemarin saja ketika saya tanya kira-kira ini matrasnya mau dikirim kapan atau perlengkapannya yang lainnya minggu-minggu ini, katanya minggu-minggu. Saya minggunya tanggal berapa Pak, hari apa Pak, sepono minggu-minggu Mas, sepurane iki ngurusi akeh kek ngedrop kono ya gitu ya. Semoga. Jadi sekali lagi kalau dari pesantren itu tak terlalu banyak menuntut lah, yang penting kegiatan di pesantren itu bisa berjalan, kita sudah senang. Dan juga sebenarnya pesantren ini juga memandang kasihan tentang anak-anak yang dititipkan loh, bukan apa itu dolan sendiri ya, itu sengaja dititipkan dari UIN di sini. Ya kita itu sebenarnya kalau mau marah ya bisa marah, kalau mau kasihan ya kasihan. Karena kalau marah, kalau tidak disikapi secara dewasa pasti marah, karena tempatnya kadang apa itu dikotori atau apa. Dan kalau dikasihani ya memang harus kasihan lah terhadap orang yang masih kecil dan apa itu, dan juga itu masuk kategori santri ya harus dikasihani. Artinya tidak perlu marah-marah sedemikian rupa, tetap kalau ada kesalahan diarahkan. Kalau itu nanti kita tergantung pondoknya masing-masing. Oke, karena memang ini program baru juga, tentunya banyak trial error ya. Jadi kita coba maklumi saja. Dan juga kalau mereka terpelajar dan teman-teman mahasiswanya, ya apa ya kasarnya itu memang rada terpaksa untuk di sana. Tapi tentunya ini tujuan baik dari UIN maupun dari tasnya lagi. Nah, juga nantinya mahasiswa UIN bakal dapat level Islam. Kebetulan juga di semester ganjil ini kebanyakan yang masuk di program lain ini adalah teman-teman yang dari fakultas saintek atau yang ini. Jadi ya kita tahu sendiri kalau teman-teman yang itu latar belakangnya pun biasanya belum pernah nyantri atau belum terbiasa dengan budaya santri. Sebenarnya santri mitra itu kan belum tahu semuanya, belum tahu semuanya, dan
hanya sebagian tahu, dan mereka ya mungkin karena semangat jadinya bisa speak up seperti itu. Sebenarnya fasilitas yang udah kami berikan udah semampu kami. Apa yang kami berikan, ya pondok itu mampunya segini, dan dana yang sudah dikeluarkan pondok itu sudah, menurut kami pengurus itu sudah sangat banyak untuk menalangi semuanya. Dan kami sangat menyayangkan kenapa dari UIN dananya itu nggak turun-turun gitu. Karena kalau semisal kami terus menalangi seperti ini kan otomatis dari pondok pesantren akan mengalami kerugian. Kalau itu nganu Mas, sebenarnya yang tahu itu masih saya yang ikut perjanjian. Kalau saya itu mensikapi lah kok dadak men. Artinya dadak begitu. Kalau jatah kedatangan di sini itu kan tanggal 29 Juli kemarin. Itu ternyata kan dalam MOU-nya pesantren harus menyiapkan ini. Di antaranya loker yang paling penting. Kalau masalah kamar mandi, masalah tempat tidur sudah ada. Kalau hanya sekedar tidur ada. Kalau yang dikatakan yang mewah yo wawalan, minta maaf lah kalau semacam itu. Di antara itu, jadi kategori dadak ya kini di pondok ini ya dalam menyambut tamu ya agak kerepotannya khawatir kok nak santri-santri baru itu tidak senang atau apa. Pertama yang diberikan itu terutama tentang loker kemarin yang paling ditekankan loker. Kalau masalah kamar mandi kan mungkin persiapannya bukan harus direnovasi, bukan dah, jadi dibersihkan itu. Disiapkan kamarnya ini, tulisan tempatnya ini. Dan lokernya memang kemarin agak telat. Aku bilang, "Mas, yo ini sewu, lokernya mungkin telat 2 harian. Tidak lama lah daripada aku pesan yang di luar sampai 2 minggu. Ispono disabar gesek, barang-barangnya butuh diselesaikan nang kamar."